RM2, 50 biji ah. Kalau stop, cakap stop ya. Selagi itu saya jalan. Stop. Stop. Semua halal. Enggak usah. Bye bye. Saya makanan dah. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Duduk. Oh, ibu hamil. Bye, doakan abang. Okey. Semoga murah rezeki. Amin. Betul. Day 3, access card hilang. Alhamdulillah, terima kasih Malaysia. Love sama orang-orangnya, segitu aja. Buat gemboknya 3, 1, 2, 3. Ya, karena hilang pun nanti nih guys, melapor kita kantor polisi tak ada gunanya. Walah. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di video kali ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, amin. Lalu daripada FYP Sari, ini adalah influencer daripada Malaysia, tapi dia itu meletup boom dekat Indonesia ya. Siapa lagi kalau bukan Aisar Khalid. Oke, di salah satu videonya dia bersedekah di dekat masjid di Malaysia ini. Dan di video ini ya, ramailah yang menonton itu adalah orang Indonesia dan memberikan komentar mereka itu salut dengan adab orang Malaysia. Hanya membagikan makanan saja. Orang Malaysia dibagikan sedekah gitu ya, makanan. Mereka tak mau ambil berlebihan. Katanya sini, orang Malaysia ambil secukupnya ya, gak kayak di negeri kita katanya. Ini apa? Semenjak aku tahu Aisar sekarang jadi kagum ke warga Malaysia, adabnya semua bagus-bagus. Lihat orang Malaysia adabnya sopan, tak rusuh, apa-apa minta izin katanya. Ibu-ibunya nggak barbar ya, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan apalagi jumpa orang handsome gitu kan, ditarik-tarik sampai katanya itu pernah jamnya pun hilang ya, kena tarik sekali kena curi itu. Ramai lagi ya, malu-malu orang kita nak ambil makanan free. Nah ini betul sekali. Malu-malu mau orang bagi kan, macam saya pun masih mampu kan, orang bagi lagi baik bagi dengan orang yang lebih memerlukan gitu ya. Okay, nah disebabkan dia ini pun sekarang famous di Indonesia, so ramai orang Indonesia yang melihat lah ya dan mencontoh dia kan. Oh ternyata orang Malaysia begini nih gitu ya. Oke, kita tonton dulu videonya bagaimana. Nanti kita akan tanggapi. Teman-teman, hari ini hari Jumaat di Malaysia. Jadi aku dah lama tidak berbagi rezeki, jualan-jualan tepi-tepi jalan. Jadi hari ini aku mau borong. Jumaat berkah. Okay, Bismillah. Jumaat. Oh mak, banyak kali ya. Serasa tu Bismillah Enak apa enggak ni? Bismillah. Oh dia duduk ya ketika makan. Ini kalau panas sedap ni bang. Awak nak apa? Keropok, pisang, cempedak. Saya kerja sini. Lebih. Oh dia bagi-bagi. Tak usah bang, abang tak usah kerja ni. Bagi aku kerja ya. Nah, Assalamualaikum. Bagi Banyak kali customernya udah banyak ni. Awak nak apa? Cuma Cempedak. Hari ni tak payah. Ini cukup. Akad ni nak RM2, 50 biji ah. Kalau stop, cakap stop ya. Selagi tu saya jalan. belum lagi. Stop. Semua dalam RM60. Halal. Enggak usah. Bye bye. Assalamualaikum. Terlalu banyak Allah, macam belanja saya. segan ya. Pertama kali orang belanja saya makanan dah. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Duduk. Terima kasih tau. Minta tanda tangan. Awak nak apa? Semua ni dalam RM50. Boleh. Mana? Gak usah. Saya belanja. Awak nak pisang apa? Hari ni saya kerja 24 jam. RM3. Macam mana? Oh, ibu hamil. RM2 kan Kalau stop cakap stop. Stop. Nah, gak usah. Halal aja. Semoga Aisyah jadi orang lebih kaya, hebat, sukses dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walah, ini orang lama. Saya dah lama kerja sini bang. Bismillahirrahmanirrahim. Sepedak. Abang bungkus semua. Selepas solat Jumaat nanti bagi-bagi.
Oke, nanti kira aja. Siapa nak duit raya? Saya. Oh, Mak. Tadi, nih 200 nih korang berbagi. Semua tu saya punya lah. Okey, kongsi-kongsi. Bye, doakan abang. Okey. Semoga murah rezeki. Amin. Betul. sekali, Berapa ya. bang semua? 400 4,5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang lebih buat kamu? Assalamualaikum. Kakak nak tak? Nah. Sama RM2. Nah. Ambil gambar tadi boleh. Boleh, pegang dulu. Ni ada makan ni mau? Sini. Ni ada cempedak ada, keropok ada. Boleh ya? Terima kasih banyak. Sama. Sehat-sehat. Ni untuk you. Terima kasih. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Bos. Assalamualaikum. Sini, sudah makan belum? Ni ambil. Ha, nah. Ni. Okey. Thank you, Bu. Yo, solat Jumaat sudah? Hati-hati, jatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yalla, Jumaat berkah, yalla. Ya elo aja kita lihat orang Malaysia ini kan, salah satunya dia ini mencontohi juga adab orang Malaysia, sopan santun, tak rusuh kan, apa-apa minta izin. Oke, nah daripada video itu banyak ya orang Indonesia melihat, wow ternyata kehidupan di Malaysia macam ini ya. Macam contohnya ketika Aisyah Khalid ini memberi sedekah kepada orang-orang gitu ya, tadi tuh mereka tak mau berlebihan, disuruh ambil banyak ya, diambil banyak, mereka cakap stop, sudah cukup gitu ya, karena mereka hanya mengambil secukupnya saja ya, tak mau berlebihan macam itu. Ada tadi 4 ke 3 perempuan gitu ya yang mau ngambil, dia cakap stop. Kalau di negara kami ya, saya rasa bukan saya saja setuju ya, saya lihat ramai orang yang berkomentar, katanya kalau di sana tak cukup ya. Itu hari ya waktu beratur di dekat Palembang juga lah, rendang, dapatkan rendang itu hanya dikasih macam 2 potong ya, 2 potong rendang saja. Wow, katanya pun tak cukup, sikit kali. Padahal ya hanya dibagi-bagikan karena terlampau ramai kan, jadi mungkin sedikit-sedikit. Tapi ya ibu-ibu di sana itu tidak terima kan, disebabkan hanya dapat 2 potong saja. Aduh, kalau mau banyak masak bu. Jadi ibu dari sini antri sampai dari jam berapa? Jam 2 tadi antri di sini. Dari jam 2 tadi. Sekarang dapat apa? Dapat rendang 2 iris. Jadi cukup apa? Tidak cukup, kami mau 3. Oh, oke. Ibu dari mana? Dari Kerdapati, Lorong AA. Namanya siapa, Bu? Ibu Elia. Ibu kesini dengan siapa? Dengan Nana. Ana. Jogor nunggu antri. Ayam dah dapat ayam? Dapat. Masih ada kupon yang wajib berhak untuk mendapatkan. Jadi inisiatif dari Bapak Kabakop dan Bapak Kapolsek untuk membagikan yang masih ada. Kan kami di sana nggak begitu, memang bukan semua kan, tapi ya yang terlihat orang-orang itu melihat dekat media sosial ya, sekarang banyak sangat lah ya waktu puasa itu hari raya macam ini di sana itu ya banyak yang berburu makanan ya. Contohnya itu hari yang paling boom itu sampai viral di Malaysia itu juga tentang yang rendang itu ya, 300 kilo habis sekelip mata. Gitulah ya. Lepas itu tak terima kan, influencer lain datang dia lagi membuktikannya lagi. Wah, sama juga. Aduh, parah nih kan. Ternyata betul lah ya, mungkin bagaimana berebut-rebut ini kayaknya. Kita tonton dulu. Wah, macam kelaparan mungkin ya. Makan gratis. Idul Fitri di Indonesia. Walawi. Oh, macam campak-campak ini makanan banyak sangat.
Cina ya, betul nggak? Wow, macam kelaparan semua ya. Kalau dikasih kayak gini, semoga memberi berkah dari Bangkok Tiongkok. Ya, semoga ini mendapat berkah ya Bapak Ibu. Ini tuh dia kita sembayangkan. Kita ada buat sesembahan. Semoga semua bisa mendapat Sembayangkan. Ada saya pun tak makan harimau. Mungkin di sini bukan non muslim kan? Oh, tengok. Ada yang pakai kerudung juga. Cek, sudah habis. Turun, mundur. Tahu tak? Jangan naik meja. Itu juga kan kita sembahyang itu, sembahyang di tepi jalan. Ada juga sembahyang tidur. Wah, pakai kuning. Ya, Bapak Ibu semua bisa pulang dengan selamat. Semoga mendapat berkah dari Wingnya, Raden Maji Margono, Tan Tiri, Tongca Hokeng Kengsi, dan Nabi Kongcu. Ini sembahyang rebukan Ramadan Malaysia, Ramadan di Indonesia. Tapi kenapa seperti itu ya? Sehari pun baru lihat ya guys. Kalau di Malaysia itu ya kebanyakan makan itulah lagi ya. Itu makanan kan. Kenapa orang pijat? Ternyata masih rusuh juga setelah Dr. Richard Lee ingin memperbaiki nama Palembang dengan masak 300 kg daging rendang. Aduh, ini gimana? Kalau kata netizen, niatnya memperbaiki nama Palembang, tapi malah memperbaiki nama Willy Salim. Pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Kemarin banyak yang bilang karena nggak dikoordinasikan dengan baik. Sekarang sudah dikoordinasikan dengan baik, dan Pemkotnya juga ikut turun tangan. Dan juga sampai menggunakan pagar besi pun masih tetap rusuh. Malah ada juga ibu-ibu yang mengeluhkan udah ngantri selama 2 jam, malah cuma dapat 2 daging rendang. Dapat rendang, kue res. Jadi cukup apa? Tidak cukup, kami mau 3. Kalau menurut gua sih, mungkin ada beberapa oknum warga di sana yang emang udah tabiatnya nggak tertib. Jadi ya begitu. Kalau menurut kalian Oke, nah dia tadi tuh mengeluhkan kan sudah dikasih sedekah free kan. Oh, mengeluh lagi dapat 2 iris katanya. Dia mau 1 dandang ya. Oke, kalau mau 1 dandang itu kena masak sendiri ya Bu. Ya memang lah karena ramai sangat orang di sana kan. Kalau di Malaysia ini ya, terkadang orang memberi sedekah Sari lihat ya. Oh, ramai yang tak terima tahu. Mungkin tak menerimanya disebabkan ya dia rasa dia masih boleh beli, dia rasa masih cukup gitu ya. Mungkin ada lagi yang memerlukan ya. Sampai mereka menolaknya terkadang. Sari lihat banyak sekali sosial eksperimen ataupun sedekah-sedekah ya di sini. Sampai ya karena kurang ramai orang yang menerimanya, yang pakai kereta cantik pun mereka akan bagi terkadang. Betul tahu, tapi ya seperti itulah ya. Contohnya ini di dekat Palembang ini tadi ya, sudah dibagi, dia rasa tak puas lagi ya. Mengada aja. Nah, itu kembali lagi kepada sikap individu ya. Sari bukan mengatakan semua rakyat Indonesia begitu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Dan ada banyak juga lah ya. Nah, ini juga kalau kalian juga yang menonton, menonton
ya video-video Aisar Khalid. Saya yakin ramai orang Indonesia sekarang itu tertarik ya dengan sosok Aisar Khalid ini daripada Malaysia. Dan video-videonya itu pun ada juga terkadang dia ketika di Malaysia itu dia menunjukkan suasana orang-orang di sini. Semoga kalian boleh melihat dan mungkin boleh juga kan coba untuk mencontohi adab sopan santun orang-orang Malaysia gitu ya. Oke teman-teman, seperti itu. Tas ketinggalan. Ya nggak apa-apa. Jadi gue mendarat dari Indonesia ke Malaysia itu jam 2:30. Setelah urus-urus imigrasi dan ambil koper, kita langsung jalan ke apartemen. Nah, pas di apartemen, anak gue baru ngeh kalau koper dia ketinggalan. It means kita shock semua. Setelah selesai urusan check-in dan lain-lain, gue sama suami gue langsung balik ke bandara buat nyari koper anak gue. Perjalanannya kurang lebih 1 jam dari Kuala Lumpur ke bandara. Di sini gue langsung tanya security buat gimana cara urus dan dibantu, dan alhamdulillah thank you banget dapet deh itu koper 1 yang ketinggalan. Thank you banget buat Malaysia Airlines, thank you banget buat staff-staff bandara Malaysia. Gue dipermudah banget. Rasanya sih pengen gue tendang tuh koper, gue tendang. Sebel banget gue 2 jam bolak-balik buat ngurusin ini doang. Sampai rumah jam 7:30, tapi sebelum itu gue sholat dulu. Dah, gue bobo. Gitu aja deh, lanjut besok, bye-bye. Day 3, access card hilang. Lagi mau cari, semoga ketemu. Kenapa hilang-hilang semua kak? Jadi tadi pagi bokap nggak sengaja jatuhin access cardnya. Terus yang tadinya udah pasrah, ya udah deh nggak apa-apa hilang, masih ada 1 lagi ini. Tapi nggak jadi pasrah gara-gara kita nggak bisa minta access card lagi. Kan repot ya kalau cuman punya 1 access card. Makanya gue sama suami gue nelusurin jalan yang tadi pagi kita lewatin buat cari access cardnya. Kita telusurin dari taman sampai ke mall tempat kita jalan tadi pagi, tapi nggak ketemu. Coba tanya security, nggak ada juga. Mulai pasrah, tapi kita coba terus. Setelah muter-muter mall, akhirnya ketemu di salah satu resto di KLCC. Gimana perasaan kartunya ketemu? Langsung laporan deh sama bokap. Alhamdulillah, terima kasih Malaysia. Love sama orang-orangnya. Segitu aja, bye-bye. Nah, kalau soal kehilangan seperti ini ya, kalau mau dicari salah satunya tanya dulu ya security ataupun informasi ya. Terkadang kalau kita juga melihat sesuatu jatuh ataupun orang punya, kita ambil, kita kasih kepada informasi ataupun security ya, supaya nanti kalau ada orang-orang yang mencari seperti ini itu boleh langsung minta ke sana gitu ya. Tapi kalau di Malaysia ini kalau semacam itu pun mereka tak mau ambil. Nah ini satu cerita lah ya, tapi kemanapun ya Sari pastikan kalian kena hati-hati lah ya. Jangan sengaja pula meletakkan dan memancing orang berbuat jahat kan, pencuri gitu ya. Oke, macam inilah ya Sari di kedai ya, suatu bukan restoran lah, minuman gitu ya. So mereka duduk, lepas tu main laptop. Lepas tu ada beg-nya di sini juga, ada handphonenya di sini. Dia boleh tinggalkan itu, padahal tak nampak lah ya kan orang-orang. Padahal tak ada nampak staff di situ. Dia agak jauh ke sana sikit, tapi kan menakutkan ya kalau terjadi di negara kita ya. Auto hilang tuh. Sari lihat dia pergi ke toilet dalam waktu cukup berapa lama ya, agak lama sikit lah, tapi tak lama sangat gitu ya. Masih stay di sana tahu. Orang pandang pun tak. Gitu ya. Sari pun dari sini saya tengok-tengok juga lah ya. Takut nanti ada orang yang ambil pula selain dia. Tahu-taunya tak ada orang yang pick. Itulah ya, kena hati-hati. Tapi ya apapun kena hati-hati juga, berjaga-jaga dengan barang bawaan kalian. Oke? Kalau di Medan itu habis itu ya, kena kilo kan. Itulah ya, cakap-cakap asal saya ya.
Sari lihat makin banyak ya pencuri-pencuri. Bukan curi apa ya, bukan curi uang, curi emas, curinya yang lain. Kalian boleh terpikir tak curi apa itu? Curi besi. Curi besi ya. Besi-besi yang contohnya pagar rumah kalian ya. Hati-hati di sana ya. Malam-malam kita pagi-pagi petang-petang itu masih ada, kita tidur malam sudah tak ada pagar kita. Karena orang di sana itu bukan uang, bukan rendang ya, tapi besi ya. Kenapa begitu? Ya mau dijual lah kan, dikilokan. Sari teringat lah ya waktu dulu ya, kakek Sari itu dia ada sepeda kan, basikal ontel lah yang lama-lama kan. Itu pun diambil. Dijualnya pergi botol sana, barang-barang second. Tiba Sari jumpa kan, kenapa di sini kan sepedaku, sepeda kakek Sari. Tiba-tiba kita tanya, katanya ya orang jual. Aduh, itu pun orang beli juga, itu pun orang ambil juga. Tengok nih, weh. Apa ini? Menara Apple, weh. Besi semua. Kalau dijual berapaan ini ya besinya? Kan tengok nih, weh. Ada kerjaan ini. Mau kalian bongkar-bongkar besi Menara Apple ini ya? Ini. Ada apa? Guys, ini sepeda motorku. Posisinya di depan rukoku. Ya, di luar siang hari. Semakin rawannya lah kota Medan ini, guys. Kalian tengoklah. Buat gemboknya 3. 1, 2, 3. Ya, karena hilang pun nanti nih guys, melapor kita kantor polisi tak ada gunanya. Walah, selamat malam lah. Ya, jadi cintailah harta kita. Ini yang ada hartamu sayangi. Ya, aku tak malu, aku buat 3. Kalau ada gembokku 10, aku buat 10. Ya, tuh. Siang hari guys, itulah semakin rawannya kota Medan ini. Ya, rawan kota Medan guys. Ya.